Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbarakah ini, kembali kita akan melanjutkan kajian hadis dari kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat penting untuk kita kaji karena di dalamnya dijelaskan tentang hakikat Islam, apa saja yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, mencakup di dalamnya hak-hak Allah, hak-hak Rasulnya, dan juga hak-hak sesama manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis yang ke-8 tentang haramnya darah dan harta seorang muslim. Berikutnya hadis yang ke-9 di mana Nabi SAW akan menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim dan juga mengenal tentang hakikat takwa. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar, salah seorang sahabat yang tidak asing lagi di telinga kita, sahabat yang masyhur, ma'ruf dengan kunyahnya Abu Hurairah. Tentu kunyah ini diberikan kepadanya bukan dinisbatkan kepada anaknya, tetapi ia adalah seorang yang senang dengan kucing, maka dia pun diberikan kunyah Abu Hurairah. Dan sahabat Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang akhir-akhir masuk Islam, yaitu tepatnya pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti dia bertemu dengan Nabi SAW hanya berapa tahun? 3-4 tahun. Karena Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Inilah yang dijadikan tuduhan oleh orang-orang Syiah Ar-Rafidah, bahwa Abu Hurairah itu mereka katakan berbohong, pendusta. Bagaimana mungkin dia bertemu dengan Nabi hanya 3-4 tahun, tetapi dikatakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan memang sahabat Abu Hurairah ini adalah di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sekitar 5.000 hadis beliau riwayatkan. Maka untuk menjawab tuduhan orang-orang Syiah ini, kita katakan walaupun sahabat Abu Hurairah bertemu dengan Nabi hanya 3-4 tahun, tapi beliau betul-betul fokus, tafarruh, menuntut ilmu. Beliau selalu menghadiri majlis-majlis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karenanya beliau termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah para sahabat yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi, karena tidak memiliki rumah dan juga mereka ingin fokus belajar bersama Nabi.
sekitar ada 70 sahabat yang termasuk ahlu sufah, di antaranya sahabat Abu Hurairah. Iya. Demikian pula setelah Rasulullah wafat, beliau tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak ikut serta dalam mengatur politik negara. Beliau fokus mendengar hadis dan mencari hadis dari sahabat-sahabat yang senior lainnya. Berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Jika ada sahabat yang mengatakan sami'tu, aku mendengar, ini adalah periwayatan yang paling kuat. Berbeda dengan ungkapan qala Rasulullah. Tapi di sini dikatakan sami'tu, aku mendengar Rasulullah. Berarti menunjukkan sahabat tersebut benar-benar mendengar secara langsung. Seperti ini, misalnya Rasulullah menyampaikan, sahabat tersebut hadir di majlisnya. Ya. Karena terkadang kita mendapati ada hadis yang sifatnya itu marfu'un hukman. Jadi secara marfu sampai kepada Nabi, tapi tidak secara langsung. Mungkin sahabat tersebut mendengar dari sahabat yang lain, yang sahabat lain tersebut mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini Abu Hurairah betul-betul mendengar secara langsung di majlis beliau. Apa yang beliau dengar? Rasulullah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, bahwasanya sebab kebinasaan umat-umat sebelum kalian adalah kasratu masailihim, karena banyak bertanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabinya, yakni mereka membangkang atas ajakan nabi-nabi mereka. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini sangat tepat kita katakan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih adalah hadis yang sudah disepakati kesohihannya. Lalu apa asbabul wurud tentang hadis ini? Kalau kita mempelajari tafsir, ada yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya sebuah ayat. Karena Allah turunkan ayat Al-Quran itu ada dua. Yang pertama ibtidaan, yang kedua ya sababi. Ibtidaan artinya terkadang Allah turunkan ayat tanpa ada sebab yang mendasarinya. Yang kedua karena ada suatu sebab. Misalnya pertanyaan dari sahabat, ada kasus yang butuh penjelasan dan Nabi tidak bisa menjelaskan. Seperti kasus yang menimpa keluarga Rasulullah SAW, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina dengan Sufyan al-Mu'attal. Yang kisah ini disebut hadisul ifki, kisah dusta, isu-isu berita hoak yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu selama beberapa hari Nabi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menghukumi Aisyah suci atau tidak. Ya, maka karena ini butuh penjelasan, maka Allah pun turunkan surat An-Nur sekitar 15 ayat yang menjelaskan kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kalau dalam hadis disebut namanya asbabul wurud, ya, yaitu kenapa Nabi menyampaikan sebuah hadis. Disebutkan oleh para ulama bahwa tentang asbabul wurud Nabi menyampaikan hadis ini, adanya pertanyaan dari seorang sahabat
yang Nabi pun tidak meladeni pertanyaan tersebut. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah menyampaikan, Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan kami. Inilah yang menjadi kebiasaan beliau. Setiap ada perkara penting, beliau berdiri di atas mimbar. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, qad faradu alaikumul hajj fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Maka berhajilah. Nabi hanya menyampaikan sampai di situ. Faqala rajulun, maka ada seseorang yang bertanya, akullu amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji ini setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakat, Nabi pun diam. Orang ini pun nanya lagi, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji itu diwajibkan setiap tahun? Nabi pun diam, tidak menjawab. Sampai 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, lau qultu na'am lawajabat mastata'tum. Kalau seandainya aku mengatakan ya, niscaya haji itu diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak mampu untuk melaksanakannya. Nabi mengatakan, zaruni ma taraktukum. Sudah, jangan banyak nanya dari apa yang aku sampaikan. Khawatir dengan adanya pertanyaan tersebut kemudian datang jawaban justru memberat-beratkan kalian. Ya. Makanya hadis ini juga memberikan faedah tentang larangan banyak bertanya. Ya, nanti insya Allah ada fikih tersendiri yang akan kita sampaikan tentang fikih bertanya. Baik, jadi hadis ini memberikan banyak faedah ilmu. Walaupun beliau menyampaikan begitu singkat, tetapi banyak faedah-faedah ilmu yang harus kita ketahui untuk menjadi bekal bagi kita semua di dalam beragama ini. Di antara faedah yang sangat penting dari hadis ini, bahwa ketika seseorang menyatakan dirinya memeluk agama Islam, maka dia harus menjalankan konsekuensi yang ada di dalamnya. Karena Islam bukan hanya sekedar pengakuan. Islam bukan hanya sekedar identitas, apa yang tertulis di KTP agama Islam. Bukan hanya itu. Islam perlu adanya menjalankan konsekuensinya. Apa itu di antara konsekuensi dalam Islam? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sehingga belum dikatakan ya menjadi muslim yang sempurna kalau dia hanya mengaku sebagai seorang muslim. Ketika para ulama menjelaskan orang beriman itu seperti apa? Orang yang beriman yang menggabungkan 3 hal. Dia meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan ini juga menjadi ciri orang yang bertakwa. Sering kita mendengar nasihat-nasihat takwa. Hampir setiap pekan kita dinasihati untuk menjadi manusia yang bertakwa. Ya, hakikat takwa ya ini, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana dikatakan oleh Talaq bin Habib ketika menjelaskan tentang takwa, at-taqwa huwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju sawaballah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya, ya, di atas cahaya Allah, dan engkau mengharapkan pahala darinya. Dan yang kedua, wa anta truka maksiatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Yang kedua, engkau meninggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya dari Allah dan engkau takut akan azabnya. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang hakikat cinta kepada Nabi SAW.
Kita semua mengaku cinta kepada Nabi, dan kita semua berharap mendapatkan syafaat dari beliau, dan kita semua berharap terbebas dari api neraka. Maka apa kata Nabi SAW di sini? Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kalian maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian maka tinggalkanlah. Dan juga hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Inilah hakikat takwa, hakikat iman, hakikat Islam, di mana kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Ya. Dan hendaknya kita terapkan prinsip ini ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Intinya apapun yang Allah perintahkan, baik itu perintah datangnya dari Allah maupun dari Rasulnya, ini sama saja wajib kita kerjakan. Jadi yang pertama adalah taslim terlebih dahulu. Kita kerjakan tanpa bertanya kenapa dan mengapa. Ya. Karena kalau kita awali dengan pertanyaan kenapa kok harus begini, kenapa, khawatir ya kita tidak mengerjakannya karena belum mendapati hikmahnya. Mengetahui hikmah dari suatu syariat ini bukan menjadi suatu kewajiban. Bukan menjadi suatu kewajiban, karena tentunya terkadang kita nggak tahu hikmahnya, tapi kita tetap untuk mengerjakannya. Seperti misalnya sholat subuh, kenapa 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat? Ya, enaknya dalam kondisi capek kayak begini, sholat zuhur berapa rakaat? 1 rakaat mungkin kan? Tapi kenapa 4 rakaat? Ya ini memang sudah dari sananya. Dan perhatikan, Nabi mengatakan di sini, ya, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian maka jauhilah. Nabi tidak mengatakan ma nahaitukum anhu fatrukuh. Apa yang aku larang kalian maka tinggalkanlah. Maka ketahuilah bahwasanya perintah untuk menjauhi itu lebih tegas daripada perintah untuk meninggalkan. Karena perintah untuk menjauhi ini mengandung 2 hal. Perintah meninggalkan dan perintah jangan deketin. Ya. Banyak di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meninggalkan dan menjauhi suatu perbuatan dengan ungkapan fajtanibuh. Seperti zina misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan keji. Allah tidak katakan janganlah kalian berzina, tapi Allah katakan janganlah kalian mendekati zina. Jangan dipahami yang gak boleh itu deketin, kalau zinanya boleh begitu. Ya, yang benar adalah ketika Allah katakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina, Allah tidak hanya melarang perzinahan, tapi Allah juga melarang wasilah-wasilah yang menjurus kepada apa? Perzinahan. Jadi kita jangan deketin. Seperti misalnya pacaran, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, chattingan, komunikasi dengan wanita yang bukan mahram, maka semua ini hukumnya adalah haram. Nabi SAW mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna syaitana salisuha. Tidaklah seorang laki-laki dengan perempuan berdua-duaan, melainkan yang ketiganya adalah siapa? Syaitan. Bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram hukumnya haram, walaupun hanya salaman.
Nabi mengatakan la yut'anna fi ra'si rijali min hadidin khairun lahu min ayyamusa mar'atan la tahilul lahu. Seorang ditusuk dengan besi panas dari kepalanya tembus ke duburnya, itu masih lebih ringan daripada dia bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Demikian pula tentang pengharaman khamr, perjudian. Apa kata Allah? Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Ya, bahwasanya khamr, perjudian, mengundi nasib dengan anak panah, semuanya adalah najis, perbuatannya syaitan, fajtanibuh, maka apa? Tinggalkanlah. Ya. Jadi ini yang pertama, perintah untuk meninggalkan ya perkara-perkara yang Allah haramkan. Mengerjakannya berarti itu adalah maksiat. Dan juga poin penting berkaitan dengan meninggalkan perkara yang Allah haramkan, hendaknya kita hadirkan dengan niat karena Allah. Sekali lagi, ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, iringilah dengan niat karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang meninggalkan perbuatan yang haram tapi tanpa adanya niat takut kepada Allah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Lihat, orang yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, di antaranya adalah warajulun da'athum ra'ah zata mansabin wa jamalin. Seseorang yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, yang kaya, yang berkedudukan. Kemudian dia tolak dengan mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Karena ada orang yang meninggalkan zina, ada tawaran berzina, dia tolak, tapi bukan karena Allah, tapi karena takut ketahuan istri pertamanya misalnya. Ya, dia tinggalkan misalnya judi misalnya, dia udah mau pengen main judi ya kan, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena ada polisi, jadi dia nggak jadi main judi. Ya, ada kesempatan untuk berzina, sudah ada tawaran, ya, tapi duitnya kurang, akhirnya nggak jadi apa? Berzina. Dia ninggalin zina nggak jamaah sekalian? Ninggalin. Dapat pahala nggak dia? Tidak dapat. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu bukan karena Allah. Ya, jadi meninggalkan sesuatu yang haram itu harus diiringi dengan apa? Ya, dengan niat. Nah, kemudian berkenaan tentang menjalankan perintah, apa kata Nabi di sini? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kalian, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ada perbedaan redaksi dalam masalah larangan. Rasulullah tidak mengatakan sesuai kemampuan kalian. Ya, perhatikan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian maka jauhilah. Tapi dalam masalah menjalankan perintah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kalian maka kerjakanlah sesuai dengan apa? Kemampuan kalian. Artinya meninggalkan larangan Allah tidak sesuai dengan kemampuan, tetapi menjalankan perintah Allah itu sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena dalam meninggalkan larangan-larangan Allah tidak butuh tenaga, tidak butuh biaya. Berbeda yang namanya menjalankan perintah Allah. Seperti misalnya kita sholat, mau nggak mau harus kita menyempatkan waktu. Kemudian haji, umroh, butuh duit nggak? Butuh biaya. Meninggalkan zina perlu biaya enggak? Enggak. Meninggalkan mencuri butuh biaya tidak? Tidak. Nah, makanya kalau meninggalkan larangan ini tidak diiringi dengan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwa pada asalnya setiap apa yang Allah larang tinggalkan. Jangan bertanya ini haram atau makruh.
Memang dalam pembahasan ilmu fikih dijelaskan ada yang haram dan ada yang makruh. Tapi prinsip kita dalam beramal, mau itu haram ataupun makruh, jika memang Nabi melarangnya, maka tinggalkan. Karena itu sebagai bentuk kesempurnaan kita sebagai seorang muslim. Dan keharaman hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Ya, sehingga dalam kaidah fikih disebutkan ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya, darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang haram, tetapi dengan dua syarat. Dengan dua syarat seseorang boleh melakukan sesuatu yang haram karena darurat. Apa syarat tersebut? Yang pertama, tidak ada solusi yang lain. Tidak ada solusi yang lain. Kemudian yang kedua, dipastikan dengan dia menerjang keharaman tersebut hilang daruratnya. Tanpa adanya dua syarat ini, maka tidak boleh melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ya, seorang di tengah hutan dan dia sangat lapar. Kalau dia tidak makan bakal mati. Ya, ternyata dia mendapati ada pohon besar dan di bawah pohon ada sesajen. Di situ ada kambing guling, ada ayam bakar. Ya, lapar. Boleh nggak dia makan, jemaah? Perhatikan dua syarat tadi. Yang pertama, apakah ada solusi yang lain atau tidak? Kalau ternyata sesajennya itu, ya, bukan hanya ada kambing guling saja, tapi ada singkong rebus, ada buah-buahan, maka yang harus dia makan adalah apa? Singkong rebus. Ya, jadi jangan langsung apa? Dagingnya. Ya, kecuali kalau memang tidak ada makanan yang lain, maka baru dia mengkonsumsi, ya, daging yang menjadi sesajen tersebut. Karena daging yang diperuntukkan untuk tumbal itu adalah bangkai statusnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ya. Atau contoh lain, dia haus, sangat haus. Ya. Di depannya ada khomer. Nah, maka dipastikan apakah khomer itu akan menghilangkan haus atau tambah apa? Tambah haus. Kalau misalnya itu bakal tambah haus, maka dia tidak boleh meminum khomer. Ya. Jadi ini ad-daruratu tubihul mahzurat. Dan ada sambungannya lagi, ya, biqadariha, sesuai dengan ukurannya. Artinya kalau dia tadi misalnya makan daging babi atau misalnya makan sesajen, secukupnya, jangan dihabiskan semuanya. Yang penting rasa laparnya hilang. Dia bisa melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan yang halal, bukan malah dia bungkus buat nanti 1 jam kemudian. Baik, ini berkaitan dengan sesuatu yang haram diperbolehkan dalam kondisi apa? Darurat. Adapun yang kedua berkaitan dengan perintah. Ada satu kaidah penting, ya, isqatul wajib bil ajiz. Gugurnya suatu kewajiban karena dia tidak mampu. Ini menunjukkan kepada kita tentang kemudahan dalam Islam. Semua perintah Allah, baik berkenaan tentang ibadah, muamalah, dan yang lainnya, pada prinsipnya kita disuruh mengerjakan sesuai dengan apa? Kemampuan. Sebagaimana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Demikian pula Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Bahkan jika memang kita tidak mampu semuanya, maka boleh kita tinggalkan semuanya. Tapi kalau kita mampu sebagian, maka ambillah sebagian. Sehingga para ulama memberikan perincian.
tentang kemudahan-kemudahan di dalam Islam. Jadi memang pada asalnya Islam adalah agama yang mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mudah. Kemudahan Islam ada dua, al-yusrul asli wal yusrus sababi. Kemudahan secara asal, dan yang kedua kemudahan karena ada suatu sebab. Kemudahan secara asal apa maksudnya? Semua syariat yang ada dalam Islam mudah, baik perkara akidah maupun ibadah maupun muamalah. Enggak ada istilahnya Islam itu susah kecuali berasal dari hati orang yang terdapat penyakit kemunafikan. Contoh, sholat. Allah wajibkan kita sholat dalam sehari semalam hanya 5 kali. Ya, Allah tidak wajibkan kita sholat 50 kali. Dan itu pun Allah wajibkan kita apakah terus-terusan kita langsung mengerjakan 17 rakaat begitu? Tidak. Tapi dengan waktu yang terpisah-pisah. Ini suatu kemudahan. Bayangin kalau kita disuruh untuk mengerjakan sholat langsung 17 rakaat dalam satu waktu. Berat atau mudah jemaah? Berat. Jangankan 17 rakaat, yang 11 rakaat setahun sekali sebulan, banyak orang yang tidak sanggup. Sholat apa itu? Tarawih. Ya kan? Awal Ramadan penuh, pas hari yang kelima ringkes dia. Padahal DKM sudah mengumumkan kita akan memperluas masjid. Ayo kumpulin dana buat bangun masjid. Ternyata di hari yang kelima, ya ringkes lagi, mengalami kemajuan. Nah, jadi tujuannya dengan sholat waktunya berbeda-beda agar kita memiliki ta'alluq, yaitu memiliki koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita tidak bosan. Zakat, apakah semua orang wajib zakat? Tidak. Zakat itu hanya diwajibkan kepada siapa? Kepada yang mampu, kepada orang kaya. Makanya Allah katakan khud amwaluhum. Jadi ambillah harta dari mereka, dari orang-orang kaya. Ya. Dan ternyata kemudahan zakat, tidak semua harta yang kita miliki wajib dizakati, hanya harta tertentu saja. Dalam masalah akidah mudah, keyakinan tentang Allah mudah. Allah ada di mana? Di arsy, di langit. Mudah, jawaban yang sangat simpel, ya kan? Daripada kita menjawab Allah ada di mana-mana. Bayangin kalau ungkapan Allah ada di mana-mana, berarti Allah itu banyak atau sedikit? Banyak. Alfamart ada di mana-mana, berarti Alfamart banyak atau sedikit? Banyak. Ya, jadi sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Terus gimana kalau Allah butuh tempat begini? Subhanallah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membuat dia sulit. Makanya kewajiban kita itu hanya mengimani, kita yakin Allah di langit, selesai. Gak perlu nanya bagaimana Allah itu bersemayam, bagaimana Allah di sana, terus berarti Allah butuh tempat. Ini yang bikin dia bingung. Akal kita ini terbatas, sebagaimana penglihatan kita terbatas. Kita hanya wajib sami'na wa ata'na wa saddaqna. Kemudian yang kedua, kemudahan karena ada suatu sebab. Ya, dan ini pun macam-macam. Yang pertama ada sifatnya isqatul wajib, menggugurkan yang wajib. Apa contohnya kemudahan menggugurkan yang wajib? Seperti sholat Jumat bagi orang yang musafir. Kita kalau lagi safar nih, ke Jawa kemana gitu ya, sampai di rest area hari Jumat, nggak apa-apa kita lanjut, nggak perlu mampir ke rest area sholat Jumat. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan, ya, sholat Jumat itu wajib illal musafir, kecuali orang yang sedang safar. Kemudian juga kewajiban haji gugur bagi yang tidak mampu, kewajiban zakat gugur bagi yang tidak mampu. Atau yang kedua, kemudahan itu berupa inqasul adad, yaitu mengurangi bilangan. Kita kalau lagi safar sholat zuhur boleh kita ringkas menjadi berapa rakaat? 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat jadi berapa rakaat? Tetap 3. Ya. Jadi ini inqasul adad. Bahkan yang paling utama nih, kalau kita lagi safar
sholatnya itu adalah jamak qasar. Ini adalah hadiah. Apa kata Nabi SAW? Sodaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sodaqatahu. Ya, ini adalah sedekah, pemberian dari Allah, maka terimalah pemberian tersebut. In qasul adat. Atau juga kemudahan itu berupa ibdalul wajib bi ghairihi, mengganti dengan alternatif yang lain. Seperti misalnya seorang ingin berwudu tapi dia ada luka, atau mungkin kedinginan, atau mungkin tidak ada air, maka boleh dengan apa? Bertayamum. Orang yang tidak mampu berpuasa, maka boleh menggantinya dengan al-it'am, yaitu memberikan fidyah kepada fakir miskin. Ya, ini ibdal wajib bi ghairihi. Kemudian juga di antara kemudahan yaitu merubah posisi. Orang yang tidak mampu sholat berdiri, maka dia boleh sholat sambil duduk. Bahkan ya boleh juga orang sholat sambil berbaring. Makanya Nabi mengatakan, apabila engkau mampu maka berdirilah. Fa illam tastati' faqaidan. Jika engkau tidak mampu maka duduk. Jika tidak mampu juga duduk, maka boleh dengan berbaring. Jika tidak mampu juga maka dengan berisyarat. Jika tidak mampu juga maka cukup di dalam hati. Jika tidak mampu juga maka bawa ke masjid, disolatin. Ya, jadi subhanallah, inilah Islam adalah agama yang apa? Mudah. Dan yang terakhir, di antara faedah perintah dan larangan, wajib kita tanamkan dalam hati kita bahwa setiap apa yang Allah perintahkan itu adalah kebaikan buat kita. Setiap apa yang Allah larang adalah keburukan buat kita. Walaupun terkadang perasaan ini bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, jangan menganggap syariat itu mengekang sifatnya. Wanita safar harus bersama siapa? Mahram. Ini ada hikmah, bukan dalam arti untuk mengekang, tidak. Islam tidak untuk mengekang. Ya. Kemudian laki-laki boleh nikah berapa wanita? 4. Wanita boleh nggak menikah lebih dari 4 laki-laki? Tidak boleh. Ya udah, ini adalah yang terbaik. Karena memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wanita semakin bertambah tahun maka semakin banyak. Sekarang aja udah banding berapa jemaah? Ada yang pernah hitung? Mungkin ada yang niat poligami gitu buat alasan istri. Ya. Jadi ini menjadi bukti bahwasanya semua apa yang Allah perintahkan adalah kebaikan. Sebaliknya apa yang Allah larang mengandung keburukan. Kenapa Allah haramkan zina? Karena tentunya dalam perzinahan banyak dampak positif. Benar nggak positif? Positif hamil, positif hilang masa depannya, ya kan? Positif malu segala macam. Nah itulah jemaah sekalian. Jadi jangan kita menganggap Islam ini mengekang, ya. Dan yang sudah pasti setiap perintah yang Allah wajibkan kepada kita itu semuanya akan dibalas dengan pahala yang sangat jauh lebih nyaman, lebih enak daripada nikmat yang ada di dunia. Baik, itulah kaidah-kaidah berkenaan tentang perintah dan larangan. Dengan kaidah-kaidah seperti ini semoga menjadi mesin pendongkrak bagi kita semua agar kita semangat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada perintah jangan nanya ini wajib atau sunnah. Ya. Karena buat apa kita nanya seperti itu kalau tujuannya adalah itu cuma sunnah. Salat sunnah qobliyah ba'diyah hukumnya apa? Sunnah. Jangan kita melalaikan itu mah cuma sunnah. Justru dengan adanya amalan sunnah adalah untuk menyempurnakan ibadah yang wajib. Cukup jemaah? Ada pertanyaan? Silakan. Iya. Jadi sebenarnya ini saya mau jadiin penjelasan minggu besok ya. Karena di sini kan ada 2 penjelasan kan tentang fa inna ma ahlakal ladzina man kana qablakum. Ya. Jadi tentang masalah bertanya nanti ada kaidah-kaidahnya ya
bertanya yang diperbolehkan adalah bertanya dengan tujuan untuk membimbing kita ke jalan yang lurus. Bertanya tentang surga, neraka, bukan bertanya yang sifatnya bertele-tele. Seperti pertanyaan, ya Pak Ustadz, apa hukum makan daging dinosaurus? Ya, jadi insya Allah nanti akan kita sampaikan. Ya, karena tadi saya ingin bahas, nggak cukup waktunya, antum masuk lagi kerja. Ya, insya Allah masih lanjut di pertemuan yang akan datang. Ya, ada lagi? Silakan. Ada sebuah hadis yang luar biasa untuk muslimah, yang mana hadisnya berkata bagi muslimah yang bisa menjaga sholat 5 waktu, puasa, menjaga kehormatan dan mentaati suaminya, maka akan dibukakan pintu surga. Semua pintu surga dan dipersilakan masuk dari pintu mana saja. Iya. Nah, di hadis yang lain juga ada barang siapa yang berwudu dengan perbagus wudunya, lalu dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan tauhid, juga dibukakan dalam pintu surga. Nah, sementara yang untuk muslimah ini lumayan berat, Ustaz. Yang berwudu kayaknya lebih ringan. Apa spesialnya hadis wudu ini, Ustaz? Lalu apakah kita bisa mengartikan berarti untuk semua muslim yang berwudu akan mendapatkan faedah ini, Ustaz? Iya, nah. Hadis yang pertama tentang idza shallatil mar'atu khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farajaha wa atat zawjaha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, wanita mana saja yang dia salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, kemudian taat kepada suaminya, menjaga kemaluannya, maka dia dipersilahkan masuk dalam surga melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Ya, ini adalah salah satu ya keutamaan bagi wanita solehah, bagi wanita yang taat kepada suaminya. Nah, kemudian yang kedua, hadis tadi tentang masalah wudu, ini adalah jalan lain. Jadi untuk menuju surga itu banyak jalan. Jalannya itu adalah apa? Bentuk ibadah. Ya. Nah, maka hadis yang tadi itu tentang keutamaan berwudu dan dia lanjut dengan membaca doa, ini semuanya berlaku bagi muslim dan juga apa? Muslimah. Ya, karena sebenarnya yang pertama tadi hadis yang wanita soleh itu sudah mencakup ini, ya kan? Karena yang namanya sholat pasti apa? Berwudu, ya kan? Jadi sudah mencakup, saling berkaitan. Namun tentunya, ya, kita tidak hanya memahami satu hadis saja. Jadi memahami satu hadis itu bukan partikal, artinya bukan hanya satu hadis, tapi kita memahami hadis-hadis yang lain. Ada pembatal-pembatal amal, ada hal-hal yang bisa menggugurkan amal. Ya, contoh hadis itu kan harus digabung. Misalnya salah kalau orang misalnya bahas satu hadis kemudian ayo diamalkan. Saya pernah dapat cerita, ya, ada seorang ustadz yang dia bahas hadis begini, ya, bahas masalah perintah untuk membunuh anjing hitam. Jadi one day one hadis disampaikan kayak begini, ngaji gitu kan. Ya, kita baca hadis yang pertama, insya Allah habis ini kita amalkan. Ya, akhirnya selesai ngaji pada nyari apa? Anjing hitam. Iya. Besoknya ngaji lagi, dia baca hadis berikutnya. Ternyata hadis yang kemarin diamalkan mansuh, dihapus. Artinya perintah membunuh anjing hitam itu dihapus. Dia sudah banyak bunuh anjing hitam, ya kan. Nah, demikian pula hadis tadi, ya, bukan semata-mata pengen masuk surga itu dengan menyempurnakan apa? Wudu saja tanpa adanya amalan-amalan yang lain. Ya, karena kalau kita mempelajari hak-hak dalam Islam, kita sebagai suami ada kewajiban. Percuma dia wudu setiap hari tapi istrinya tidak dikasih nafkah misalnya. Percuma dia wudu tapi berzina, ya kan. Nah, jadi itu hanya menunjukkan suatu keutamaan bagi orang yang berwudu. Baik jamaah sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan, ya. Ya, masih membahas hadis yang ke-9 tentang perkara-perkara yang membinasakan umat. Kalau dalam hadis ini disebutkan ada 2, menyelisihi Nabi, dan yang kedua banyak bertanya. Tentang fikih bertanya, insya Allah kita akan bahas.
Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.